Dan fan terakhir sudah dipasang. Selanjutnya kita akan memasangkan motherboard ke dalam casing. Tapi pertama, kita pastikan seluruh stand off itu sudah terpasang dengan sempurna. Yang motherboard ASRock ini kita membutuhkan 2 stand off lagi seperti ini untuk di dua double terakhir yang saya akan pasang sekarang. Stand off cukup menggunakan tangan saja, tapi jika stand off itu keras, maka kita bisa menggunakan tangan seperti ini. Tang ini bisa digunakan juga untuk ketika ada stand off yang posisinya tidak benar. Pastikan stand off posisinya benar supaya bagian belakang motherboard tidak cacat. Nah, jika sudah, selanjutnya jangan lupakan I/O shield. I/O shield dalam pemasangannya, port audio itu harus di bagian bawah, seperti ini. Jika I/O shield tidak terpasang, sebenarnya tidak ada masalah, tapi akan mempermudah debu untuk masuk dan mengurangi estetika dari PC tersebut. Tekan sampai bunyi ceklek, itu menandakan bahwa I/O shield sudah terpasang dengan sempurna. Selanjutnya kita akan memasukkan motherboard ke dalam casing ini. Pertama kita akan sejajarkan dengan I/O shield dan kita akan lihat apakah lubang scoop sudah sempurna atau belum. Jika sudah sempurna seperti ini, nah, kita akan menggunakan skrup yang seperti ini sebanyak 8 buah untuk motherboardnya. Jika semua sudah, selanjutnya kita akan memasang front panel. Merupakan hal yang paling sulit dalam merakit PC. Memang ribet sebenarnya. Di sini kita melihat ada UHD audio, ada USB, ada kerucil-kerucil yang banyak ini, cuman isinya lampu dan tombol-tombol dan USB 3. Pertama kita akan mengkonekkan HD audio. HD audio adalah yang tulisannya HD audio. Kita pisahkan dulu kabelnya dan kita colokkan kepada port sebelah sini. Jika sudah, USB 2 yang umumnya kalau di motherboard ASRock adalah di bawah sini. Kita colokkan kembali. Nah, ketiga ada front panel. Front panel bisa dilihat di buku manual. Jika ASRock terdapat pada halaman 29. Jika buku manualnya hilang, bisa mendownload di website ASRock itu sendiri. Caranya mudah. Di balik casing ini hanya ada 3, yaitu power switch dan LED switch. Power switch itu biasa berada di bagian atas tengah, dan di sebelahnya persis itu adalah LED switch. Plus dan minus bisa dilihat di buku manual. 1 dan 2. Terakhir ada USB 3.0, bisa dicolokkan ke sini. Selanjutnya kita akan mengkonekkan RGB. Kita menggunakan Masterfan RGB and PWM hub. Untuk mempermudah pemasangan kali ini, pertama kita akan mengkonekkan kabelnya terlebih dahulu. Dalam paket penjualan akan dikasih 2 kabel, yaitu kabel RGB hub dan kabel PWM. Kabel RGB hub kita akan menggunakan yang tulisannya ASRock, Asus, dan MSI yang akan dihubungkan ke bagian sini. Sedangkan untuk fan PWM bisa kita hubungkan ke bagian sini atau fan header yang ada di bawah. Selanjutnya setelah dihubungkan, maka hubungkan ke fan hub tersebut, yaitu masukkan sesuai dengan port yang ada. Setelah kita mengkonekkan front panel dan RGB hub yang sudah taruh di sini magnetik, selanjutnya kita akan mengkonekkan fan. Resiko dari fan RGB adalah kabelnya sangat banyak, seperti bisa kita lihat. Maka dari itu kita akan hubungkan satu persatu. Dan setelah itu kita akan menghubungkan power supply. Untuk menghubungkan ke RGB itu sangat mudah sebenarnya, yaitu 4 pin ini adalah PWM atau untuk fan, ini bisa kita colokkan di sini.
Nah, dan selanjutnya ada 3 pin ARGB, yaitu untuk RGB-nya. Yang bisa kita colokan di sebelahnya. Jika akan semua terkoneksi seperti ini, selanjutnya kita akan mengkonekkan PSU. PSU selanjutnya, FSC Vita BD 550 watt 80% bronze. Kalau ditanya, kenapa nggak XPG Pilot bang? Jujur aja budget kita terbatas. Jadi kita dapat harga ini di harga yang murah, itu cuma 640 ribuan. Nanti akan saya taruh. Salah tier C, memang tidak sebagus XPG Pilot, tapi cukup untuk kebutuhan saat ini. Menyetel PSU itu sangat mudah. Pertama, siapkan PSU-nya, pastikan fan di bawah, dan lihat casing-nya. Jika terasa casing itu memiliki hard disk KD yang besar dan menutupi, maka copot terlebih dahulu. Selanjutnya, kita singkirkan kabel-kabel ini terlebih dahulu dan kita masukkan PSU-nya. Jika sudah masuk, maka selanjutnya kita akan mengeskru PSU dengan skrup yang telah disediakan oleh power supply itu sendiri. Biasanya berada di dalam paket penjualan. Jika sudah kita melakukan skru, maka kita akan membutuhkan 4 kabel, yaitu pertama kabel CPU 8x8. Untuk kali ini FSU memberikan 2 pigtail, jadi total ada 16. Jadi kita hanya membutuhkan 8, yaitu kita menggunakan yang ini saja. Jadi kita masukkan ke bagian sini untuk CPU. Selanjutnya 24 pin untuk motherboard yang bisa kita taruh melewati bagian sini. Selanjutnya ada 8 pin GPU untuk memberikan power atau GPU kita. Untuk sini akan melewati bawah. Yang bisa kita lihat nanti akan keluar melalui lubang yang di sini seperti ini, maka power ini akan siap untuk GPU. Dan terakhir kita membutuhkan 1 SATA untuk fan hub kita. Oke. Jika semua kabel power supply terpasang 24, 8 pin dan SATA untuk RGB hub kita, sekarang kita selanjutnya adalah mengambil VGA untuk kita pasang. VGA kali ini the holy grail of 1080p gaming. ASRock Challenger NX 6600 8GB RDNA 2 rilis tahun 2020. VGA ini masih menjadi salah satu VGA termurah untuk 1080p gaming di saat ini. Dengan VRAM 8GB dan power usage hanya 100 watt, menjadikan VGA ini salah satu VGA yang paling hemat dan paling kencang yang ada di saat ini untuk budget di bawah 3 juta. Untuk barunya sekitar 3,2 juta dan untuk secondnya sekarang berkisar di 2 juta sampai 2,5 juta. Untuk memasangnya simple, yaitu copot saja pelindung dari PCI portnya, dan kita akan hari ini menggunakan HDMI, dan kita copot juga HDMI-nya. Lalu kita simpan beserta boxnya juga. Selanjutnya, kita kembali ke depan casing, kita taruh dulu VGA-nya. Pertama, kita pastikan untuk membuka casingnya dan kita slotkan VGA ke PCI X16. Yaitu kalau di casingnya ada di slot nomor 2 dan 3. Tekan saya bunyi klik. Jika sudah terpasang, maka kita gunakan skru seperti ini yang ada di dalam casing, dan kita skru sebanyak 2 biji untuk VGA, mengawalkan VGA ini. Terasa sangat bagus. Jika sudah, maka bisa kita tutup lagi untuk pengunci PCI-nya, dan kita hubungkan 8 pin UPS power. Jika sudah seperti ini, maka VGA sudah terpasang, dan tahap terakhir sebelum menyalakan PC-nya adalah kita akan melakukan kabel manajemen. Manajemen sudah selesai, kabelnya tidak perlu rapi-rapi, yang penting kabel ditempatkan sesuai dengan ada klipnya, sehingga kabel akan menjadi lebih rapi. Dan jangan lupa untuk memotong sisa-sisa dari kabel disk. Seperti ini, memang ini bukan kabel manajemen yang rapi sekali, tapi jika kita melihat ke bagian depan, maka kita bisa melihat bahwa kabel-kabel sudah berada di tempatnya dengan bagus. Selanjutnya kita akan menutup back panel dari
PC ini kita select seperti ini, dan kita ambil struk tam sebanyak 2 biji. Dan PC sudah siap untuk dinyalakan. Untuk tahap nanti dulu untuk kita pasangnya, kita akan pasang ketika PC ini sudah menyala, dan kita akan nyalakan sekarang. Oke, PC ini sudah kita siapkan di meja, dan kita akan mencoba menyalakan. Kita tekan delete untuk mengubah asrok. Ketika BIOS sudah muncul, pertama kita ke OS Tweaker dan kita akan pastikan XMP nyala, yaitu dengan cara di menu load XMP kita pilih profil yang kita gunakan, yaitu DDR4 3200. Kedua, kita akan ke menu boot dan kita pilih CSM, dan dipastikan harus di disable. Ketiga, kita ke secure boot, pastikan secure boot mode dengan posisi standar, dan setelah itu di restart komputernya. Jika sudah, maka kembali ke menu security dan masuk secure boot, dan kita nyalakan secure bootnya. Dan terakhir ada di advanced dan PC configuration, pastikan above 4G decoding dari accessible bar harus menyala. Itu diperlukan untuk menjalankan accessible bar di GPU AMD. Setelah semua sudah, kita change and exit, dan jika belum terinstall Windows, maka install Windows menggunakan USB. Jika sudah, maka bisa langsung masuk ke dalam Windows-nya itu sendiri. Kita lihat di benchmark dan harganya, PC ini merupakan salah satu performa yang terbaik di 7,5 juta. Bahkan kita mencapai di bawah 7,5 juta. Dengan partnya masih banyak bergaransi, bahkan nyaris baru semua, menjadikan PC ini merupakan satu PC paling worth it yang pernah kita buat di channel ini. PC ini kita jual, yang linknya akan ada di Tokopedia atau Shopee, yang akan ada di deskripsi. Akhir kata, cukup sekian untuk video kali ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka, follow sosial media kami di kolom deskripsi. Saya Anwar, host kali ini. Terima kasih dan adios.